dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat malam pemirsa. Sebagai referensi Anda dalam mempersiapkan perjalanan arus balik Lebaran, kami akan rangkum informasi terkini seputar pelaksanaan mudik yang tahun ini menjadi mudik pertama kita usai status PPKM resmi dicabut. Liputan kami bisa menjadi referensi Anda untuk mengetahui perkembangan terkini di lapangan, sehingga tentu saja persiapan arus balik Anda dapat menjadi lebih maksimal. Inilah Monitor Mudik bersama saya, Soza Hutapea. Kita jaga semangat silaturahmi tahun ini. Arus balik pada H+8 di Pelabuhan Bakauheni Lampung hari Minggu malam ini terpantau ramai lancar. Sementara arus lalu lintas di Tol Cikampek Utama terpantau cenderung padat. Untuk informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan Karisma Kristi dari Pos Penyekatan Delay Sistem Gayam Lampung Selatan dan Devi Syafira dari Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat. Kita akan menuju ke Kristi terlebih dahulu. Selamat malam Kristi, bagaimana situasi arus balik di Pelabuhan Bakauheni dan apakah efektif delay sistem pos penyekatan Gayam untuk menahan laju volume kendaraan di sana? Iya, selamat malam pemirsa. Saya akan melaporkan pantauan dari Pelabuhan Bakauheni pada malam hari ini adalah walaupun pada pagi, siang dan juga sore hari, Soza, ini terlihat lebih ramai lancar. Pada malam hari ini terlihat lebih padat dibandingkan dengan siang hari dan juga sore hari tadi. Namun kepadatan ini cepat terurai karena juga kendaraan-kendaraan ini terbagi di beberapa dermaga dan juga salah satunya penerapan delay system ini sangat efektif untuk mengurai kepadatan yang ada di Pelabuhan Bakauheni sendiri. Saat ini saya berada di pos penyekatan dan juga pos pengecekan pos PAM Gayam yang ada di Lampung Selatan, di mana di pos ini terdapat beberapa konter seperti di sebelah kanan saya, pemirsa, yakni ada beberapa konter, ada 5 konter untuk bisa membeli tiket secara manual karena masih banyak juga dari penumpang ini kebingungan untuk menggunakan aplikasi atau memesan tiket secara online. Nah, pos Gayam ini juga digunakan untuk tempat tunggu bagi penumpang jika di Pelabuhan Bakauheni terjadi kepadatan. Namun jika tidak, pos ini hanya untuk pengecekan tiket saja, dan jika penumpang tidak memiliki tiket, pihak ASDP sudah menyediakan beberapa konter di sini. Jadi mereka akan dilayani untuk pembelian tiket secara manual. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pemudik yang akan pulang ke Pulau Jawa. Nah, di sini ada Mas, siapa namanya Mas? Arlan. Baik, Mas Arlan, ini mau dari kemana? Mau kemana? Dari Kilumbayan mau ke Bogor. Mau balik ke Bogor ya Mas ya. Ini mau balik untuk bekerja atau seperti apa Mas? Ya, untuk bekerja lagi seperti semula. Oke, jadi habis kumpul sama keluarga terus balik untuk bekerja lagi ya. Oke, Mas Arlan, menurut Mas Arlan, pos PAM Gayam ini efektif nggak sih Mas untuk melayani pemudik sendiri dari pembelian tiketnya? Seperti apa tanggapan Mas Arlan? Kalau untuk pelayanan sangat efektif sih, untuk sangat membantu. Apalagi kalau umpamanya kita pertama arus mudik belum tahu arah untuk pengambilan tiket, alhamdulillah sangat diarahkan banget. Jadi tadi Mas Arlan juga pembelian tiket di sini ya Mas, ya, bukan secara online ya? Iya, di sini. Bagaimana pelayanannya menurut Mas Arlan? Pelayanannya sangat cepat, enak, nyaman. Baik, terima kasih ya Mas Arlan. Semoga Mas Arlan bisa sampai tujuan dengan selamat. Ya, begitu pemirsa, di mana misalnya kita melihat memang di Hamin dan juga H+ di Pelabuhan Bakauheni ini kepadatan bisa cepat terurai. Satu-satunya adalah kunci jitu penerapan delay system atau holding system yang dilakukan oleh otoritas terkait untuk bisa mengurai kepadatan di Pelabuhan Bakauheni. Sementara demikian, Monitor Mudik, semangat silaturahmi. Baik, terima kasih Karisma Kristi. Kita menuju ke Devi, pemirsa. Selamat malam Devi, bagaimana situasi di Tol Cikampek pada malam ini dan apa saja rekayasa lalu lintas yang tengah diberlakukan?
Ya, Soza dan juga pemirsa, sampai dengan malam hari ini situasi di Tol Cikampek Utama terpantau ramai dan cenderung padat. Kalau kita melihat memang polanya pada puncak arus balik ini terjadi keramaian ataupun kepadatan kendaraan pada sore menjelang malam hari dan malam hari. Kemudian untuk volume kendaraan sampai dengan malam hari ini menurut data dari Jasa Marga sudah ada lebih dari 50.000 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Yang tentunya angka ini akan terus meningkat mengingat hari ini merupakan puncak arus balik yang kedua dan sampai esok hari. Dan kemudian kalau data dari Jasa Marga ini sudah ada 1,5 juta kendaraan yang menuju ke arah Jakarta yang mana meningkat 45,63% dibandingkan dengan lalu lintas normal pada biasanya. Sehingga adanya peningkatan volume kendaraan ataupun kepadatan ini akan terus terjadi pada puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada hari ini hingga esok hari. Sementara itu untuk rekayasa lalu lintas yang telah diberlakukan sampai dengan malam hari ini adalah perpanjangan one way dan kontraflow. Yang mana one way ini diberlakukan dari kilometer 414 tol Kali Kangkung menuju kilometer 72 Cikampek. Sementara untuk pengguna jalan yang dari arah Jakarta hendak menuju ke arah timur karena adanya one way ini kemudian diarahkan keluar dari tol Cikampek kilometer 72 kemudian diarahkan ke jalan arteri atau nasional Pantura. Sementara untuk yang dari arah Jakarta menuju ke Bandung ini masih berlaku normal seperti biasa. Dan untuk adanya one way ini memang atas diskresi kepolisian karena adanya peningkatan volume kendaraan dan juga menurut pantauan CCTV serta dari petugas polisi di lapangan maka akan tetap diberlakukan yang rencananya akan sampai esok hari pukul 12 malam. Namun kita melihat lagi apabila nanti peningkatan volume kendaraan ataupun tidak terjadi peningkatan, ini maka akan tidak diberlakukan. Dan untuk kontraflow juga sama seperti one way, yang mana akan diberlakukan atas diskresi kepolisian. Kalau kita memantau ini masih diberlakukannya kontraflow, yang mana dari kilometer 72 sampai kilometer 47 Karawang Barat, yang mana selesainya atau masa berlaku rekayasa lalu lintas ini akan habis ketika nanti melihat bagaimana volume kendaraan. Jika masih terdapat kepadatan ataupun peningkatan, maka tidak menutup kemungkinan akan tetap diperpanjang atau diberlakukan hingga esok hari pukul 12 malam. Dan juga untuk antisipasi lainnya yang telah dilakukan oleh pihak Jasa Marga adalah menambah atau mengoptimalkan 30 gardu tol, yang mana 24 gardu tol ini dioptimalkan untuk menuju ke arah Jakarta, sementara maksud kami 26 diarahkan ke Jakarta, kemudian 4 sisanya yaitu untuk menuju ke Trans Jawa, dan juga serta mengoptimalkan 30 unit mobile reader untuk memaksimalkan proses transaksi agar tidak terjadi hambatan. Kalau kami melihat memang beberapa kendaraan ataupun sejumlah kendaraan ini terdapat antrian karena adanya pengisian ataupun ada pengguna jalan yang kehabisan saldo elektronik saat proses tap in, sehingga sempat terjadi ketersendatan dan antrian yang kalau kami melihat memang cukup panjang pada malam hari ini. Namun masih dalam kondisi normal dan juga adanya rekayasa lalu lintas ini juga mengurai kepadatan yang terjadi. Sementara Soza demikian, kembali ke Anda, semangat silaturahmi. Baik, terima kasih rekan Devi untuk laporan langsung Anda, dan sebelumnya ada rekan Karisma Kristi. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Dan pemirsa, harus diingatkan ke diri kita sendiri bahwa tujuan mudik adalah untuk menumbuhkan semangat silaturahmi. Dengan perhitungan yang matang, tentu saja Anda bisa mewaspadai kepadatan arus balik. Informasi arus balik akan terus kami hadirkan untuk Anda selama 24 jam di Metro TV. Sekian Monitor Mudik kali ini, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh